Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat ya hari ini di pelajaran Ibu, kalian pelajaran terakhir seperti biasa, jadi mungkin semangatnya udah berkurang, udah waktunya makan siang, tapi tahan dulu ya, satu pelajaran lagi. Oke? Siap, Bu. Nah, terus jangan lupa juga walaupun di rumah prokesnya jangan ditinggalkan ya. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita masih ada di masa pandemi, belum beres ya. Jadi kita jangan lengah, tetap waspada. Oke. Nah, ada yang nggak masuk hari ini? Kalau yang konfirmasi ke Ibu Taufik aja ya. Yang lain ada kabar nggak? Nggak ada ya? Oke. Paling short. Gimana? Gimana Orang Giva? kaya, Bu. Orang kaya. Iya, anaknya kemana ya? Udahlah, biarin aja. Ya udah, yang penting yang hadir di sini udah siap belajarnya ya. Oke. Nah, seperti biasa ya, Ibu masih pengen bernyanyi lagi dengan kalian supaya kita nggak lupa lagu nasional yang kita punya. Udah lama kan ya biasanya setiap upacara bendera hari Senin kita nyanyi, tapi kali ini kita belum bisa upacara karena masih PTMT dan PJJ. Nah, hari ini Ibu pengen kita nyanyi satu lagu. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Masih pada inget nggak? Enggak. Itu kan. Ya, kita nyanyi bareng-bareng supaya kita ingat terus dengan lagu-lagu nasional kita, supaya nasionalisme kita juga bertambah. Oke? Siap ya? Audionya coba on dulu semuanya. Kita nyanyi. Cek dulu, cek sound dulu. Ya. Oke? Dari Sabang sampai Merauke ya. Ibu itu sampai 3, kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Dapat. Siap ya? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, masih pada hafal ya, walaupun ada yang masih off nih kameranya. Hai, bro. Dede. Wah. Dede kesana dulu. Hai, Dede. Sama papa dulu. Sama papa dulu. Dapat. Hah? Oke. Bukan ke mama. Ya. Oke. Masih pada ingat ya, alhamdulillah. Jadi ternyata belum terlalu lama gitulah kita tidak menyanyikan lagu ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, kalau minggu ini kita sudah masuk ke KD yang baru ya, materi yang baru. Kemarin terakhir kita bahas tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang pergerakan nasional. Nah, siapa yang pernah dengar tentang pergerakan nasional? Aku, Bu. Kira-kira tentang apa sih di sini yang akan dibahasnya?
Pada bingung, oke, nggak apa-apa ya. Jadi di sini pokoknya nanti kita akan lihat betapa pertama kali gitu ya orang-orang kita, orang Indonesia itu bersatu gitu. Kalau kita di perlawanan kemarin, kita melihat mereka masih kedaerahan ya, masih bersifat lokal. Nah, kalau sekarang kita udah mulai merasa, oh kita tuh satu bangsa gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Oke, Ibu akan share screen dulu. Oke. Sudah terlihat PPT Ibu? Sudah ada, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah menganalisis faktor pendorong munculnya pergerakan nasional dengan tepat ya. Jadi nanti kalian harus bisa menganalisis ini dengan tepat. Terus kalian juga harus bisa mengidentifikasi organisasi masa awal pergerakan nasional, yaitu ada 3, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Ya, dan ini yang terakhir, kalian juga nanti diharuskan untuk bisa menyajikan hasil perbandingan antara perjuangan sebelum abad ke-20 dengan perjuangan awal abad ke-20 gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat perbandingannya perlawanan yang kita bahas di bab sebelumnya dengan perjuangan di awal abad ke-20 yang akan kita bahas hari ini. Oke, nah sekarang Ibu akan menyajikan sebuah video ya. Nah, coba nanti kalian tonton, simak baik-baik. Nah, video ini nantinya Ibu harapkan akan bisa membuat kalian menjawab 2 pertanyaan ini. Yang pertama, ini dulu ya Ibu salah. Pokoknya harusnya ini yang pertama, mengapa kita memperingati 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, yang kedua, apakah makna dari kebangkitan nasional dan apa relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini harus kalian bisa jawab nanti setelah nonton videonya ya. Oke, Ibu akan putar videonya. Disimak baik-baik ya. 1948. Kedengaran suaranya? Kedengaran Bu. Ada? Oke, sip. Kita dari awal. Sejak tahun 1948, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Dulu hari itu disebut sebagai Hari Kebangunan Nasional. Bagaimana awalnya tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Simak uraiannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo didirikan. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif kalangan terdidik. Mereka antara lain Sutomo dan sejumlah mahasiswa Stovia. Stovia merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Awalnya organisasi itu bergerak di bidang kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, Budi Utomo mempunyai peran dalam memerdekakan Indonesia. Budi Utomo adalah pelopor dari perjuangan kemerdekaan bangsa tanpa menggunakan senjata dan memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mengatakan, Soekarnolah yang berinisiatif agar tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati secara nasional. Saat itu pada tahun 1948, belum genap 3 tahun Indonesia merdeka, Belanda masih melakukan agresi. Soekarno dan para tokoh bangsa lainnya pun mencari sebuah simbol yang bisa mempersatukan bangsa. Berbagai golongan masyarakat pun setuju untuk menetapkan hari tanggal 20 Mei 1908 sebagai saat permulaan menggalang kesatuan sikap, program, dan tindakan. Lantas, bagaimana relevansi Hari Kebangkitan Nasional dengan kondisi Indonesia saat ini? Diharapkan Indonesia mempunyai manusia-manusia yang unggul, yang mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku positif dan konstruktif. Semangat nasionalisme tentu penting untuk dilakukan,
Namun jangan sampai kita menjadi seorang ultranasionalis atau seseorang yang memiliki rasa nasionalisme berlebihan yang menganggap negara kita berada di atas negara-negara lain. Paham itu dekat dengan xenofobia, sebuah kebencian atau penuh prasangka buruk atas orang-orang dari negara lain. Misalnya, ketakutan terhadap tenaga kerja asing Tiongkok yang dikabarkan menyerbu Indonesia dan merebut pekerjaan dari warga Indonesia. Padahal itu hanya kabar bohong. Ayo, di Hari Kebangkitan Nasional ini, mari menuju Indonesia yang lebih baik. Oke. Jadi gimana? Kenapa tanggal 20 Mei ya yang kita pelajari kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ayo. Barusan pada nonton kan videonya? Nonton, Bu. Oke, kalau nonton Dava kenapa tanggal 20 Mei yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Alfa, Bu. Oke, boleh Alfa gimana? Diperingati tanggal 20 Mei karena diambil dari tanggal lahirnya organisasi Budi Utomo. Benar nggak, Bu? Oke, betul. Bagus ya. Nah, jadi Budi Utomo itu adalah organisasi pertama ya yang dibuat atau didirikan oleh golongan terpelajar yang kita miliki pada saat itu. Nah, tepatnya pada tahun 1908. Nah, terus tadi yang keduanya ada pertanyaan apa sih relevansinya gitu? Kenapa setiap tahun kita harus memperingati 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan? Yuk, yang lain. Siapa yang mau nyoba? Ayo. Masa dari sekian banyak orang nggak ada yang Waki katanya mau, Bu, lagi sama Alfa di sekolah. atau Anfa, Waki Anfa. Bu, Alfa. Apa, Bu, soalnya, Bu? Duh, baru bangun. Kumaha sih? Masa di sekolah? Oh, ini, Bu, karena diambil dari lahirnya organisasi Budi Utomo. Ayo dong yang lainnya. Udah ada tadi kan di videonya. Nah, Rosi gimana Rosi? Rosi, apa ya relevansinya? Kenapa kita harus memperingati 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan setiap tahunnya? Agar ini sih Bu lebih kayak mengenang lahirnya sebuah organisasi dan agar tujuan awal untuk mencerdaskan bangsa itu lebih bisa direalisasikan apalagi di zaman sekarang ya Bu. Kayak gitu. Oke. Ya, betul ya. Ada lagi yang mau nyoba? Jika boleh, Jika. Karena pada 20 Mei 1908 yang awalnya itu sebagai tonggak utama Indonesia itu pengen bangkit gitu yang asalnya perjuangan ke daerah yang jadi nasional. Jadi makanya setiap tahun itu diadain Hari Kebangkitan Nasional tuh untuk untuk merayakan atau memperingati kalau pada saat itu 20 Mei itu awal Indonesia tuh mulai bangkit seperti itu. Jadi kita tuh nggak lupa gitu. Oke, betul ya. Nah, jadi Ibu simpulkan aja ya. Jadi pertama kenapa kita memperingati 20 Mei gitu ya. Kenapa sih harus tanggal 20 Mei? Karena tadi betul ya,
karena kita mengambil hari berdirinya organisasi pertama, yaitu Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional. Hari pertama gitu ya, kita mengenal organisasi gitu ya, walaupun di sini organisasinya belum bersifat politik. Nah, terus yang kedua, kenapa sih setiap tahun kita harus memperingati itu gitu? Karena di sini tadi di video juga sudah ada ya, dan disinggung sama Zika dan juga Rosi tadi, bahwa di dalam di dalam makna gitu ya, Hari Kebangkitan Nasional ini adalah satu hari, satu masa atau satu momen gitu ya, di mana kita tuh bangkit pertama kalinya sebagai bangsa gitu ya, yang akhirnya kita membuat satu perjuangan yang baru gitu, tidak hanya melakukan perlawanan berupa secara bersenjata gitu, tetapi menggunakan satu metode yang baru, yaitu dengan diplomasi gitu. Jadi dengan organisasi gitu, dengan diplomasi. Jadi bukan lagi dengan kekerasan. Oke, nah sekarang coba kita lihat lagi PPT Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih bisa muncul ya Pergerakan Nasional Indonesia itu. Nah, yang pertama itu karena adanya faktor dari dalam gitu ya, dari dalam diri kita, dari dalam diri orang Indonesia sendiri, dan juga dari luar atau di luar bangsa Indonesia sendiri. Nah, yang pertama itu kita sudah bahas waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya, tentang politik etis, atau di sini salah satunya adalah adanya edukasi atau berkembangnya pendidikan ya. Nah, jadi di sini dengan berkembangnya pendidikan, nah banyak atau melahirkan golongan terpelajar gitu. Nah, dengan golongan terpelajar ini kan dia jadi kita jadi punya orang-orang yang bersekolah, orang-orang yang pintar gitu ya, orang-orang yang melek gitu. Apalagi ada juga orang-orang yang sekolahnya itu sampai di Eropa. Nah, mereka sampai melihat gitu betapa berbedanya kehidupan bangsa yang terjajah dengan bangsa di negara-negara yang maju gitu. Nah, akhirnya di sini muncul bahwa kita pun punya hak gitu ya. Perasaan kita juga punya hak untuk menjadi sebuah negara yang merdeka gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi gitu. Jadi pada saat itu udah mulai banyak yang namanya surat kabar gitu. Terus transportasi juga sudah banyak gitu. Jadi di sini memudahkan kita dalam komunikasi gitu. Nah, di sini juga nantinya dengan adanya surat kabar ini bisa membuat atau mengantarkan aspirasi-aspirasi para pemikir kita gitu ya, para golongan terpelajar kita kepada masyarakat gitu. Karena pada saat itu orang-orang udah mulai banyak yang bisa membaca gitu, dan akhirnya oh iya, kita di sini harus bangkit gitu dari penjajahan seperti itu. Nah, terus kemudian faktor intern lainnya perasaan senasib sependeritaan. Senasib di sini maksudnya gimana coba? Ada yang mau nyoba? Senasib sependeritaan. Senasibnya apa coba? Sama-sama dijajah, betul. Jadi sama-sama dijajah. Saat gini aja, kita punya temen yang sama-sama misalnya misalnya sama-sama diremet ulangannya, kita kan ngerasa kayak aduh ada temen gitu ya. Nah, sama gitu. Dulu juga orang karena kita dijajah oleh bangsa yang sama, apalagi gitu ya, oleh Belanda. Nah, itu menimbulkan satu keinginan supaya kita tuh bangkit bersama gitu. Nah, itu faktor internnya ya. Nah, sekarang faktor eksternnya. Nah, faktor eksternnya ini ada dari luar bangsa Indonesia. Yang pertama itu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905.
Nah, di sini ada satu peristiwa ya. Lihat, di sini adalah kemenangan Jepang. Jepang itu orang mana? Orang dari benua mana? Benua Sia. Asia kan ya. Asia. Kalau Rusia? Eropa. Eropa, betul. Nah, jadi kalau biasanya yang bangsa-bangsa terjajah itu adalah bangsa-bangsa Asia, bangsa Afrika gitu ya. Nah, tiba-tiba di sini ada satu peperangan yang dimenangkan oleh orang Asia gitu ya, yang mengalahkan orang Eropa, yang biasanya orang Eropa ini adalah seorang penjajah gitu. Nah, tiba-tiba menang gitu ya di sini. Nah, di sini ada satu semangat yang akhirnya menyulut semangat orang-orang Asia yang lain gitu. Orang Asia aja ternyata bisa gitu ya menang melawan orang Eropa gitu. Nah, terus kemudian ada pergerakan nasional juga sebelum di kita di negara-negara terjajah lain di Asia dan Afrika, seperti contohnya di Cina, terus di Filipina gitu ya. Nah, itu adalah negara-negara yang dulunya terjajah atau terjajah lah gitu ya, terjajah dan akhirnya bisa merdeka gitu. Membuka lembaran baru lah gitu ya di situ. Terus kemudian muncul berbagai macam paham baru gitu. Nah, di sini seperti liberalisme, paham tentang kebebasan, sosialisme, pan-islamisme dan demokrasi gitu. Yang dimana paham-paham ini nantinya sangat bertentangan dengan adanya kolonialisme dan imperialisme yang selama ini menjajah berada di bangsa kita gitu. Nah, sampai di sini kita sudah tahu ya kenapa akhirnya bangsa kita masuk ke dalam pergerakan nasional gitu. Nah, coba sekarang kita akan bahas masa awal ya. Jadi nanti masa pergerakan nasional itu ada beberapa masa. Ada masa awal, ada masa tengah, ada masa radikal gitu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu untuk pertemuan hari ini, yaitu masa awal pergerakan nasional. Nah, ada 3 yang akan kita bahas, ya. Ada 3 organisasi, ya. Nah, tadi udah disinggung ada Budi Utomo, ya, dengan tokohnya Dr. Sutomo. Terus kemudian ada Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam. Nah, tokohnya itu adalah Kiai Haji Samanhudi dan Hos Cokroaminoto. Terus kemudian yang terakhir Muhammadiyah. Nah, yang tokohnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tiga organisasi ini yang akan kita bahas ya. Nah, untuk pembagiannya kelompoknya masih sama dengan kelompok yang kemarin ya. Jadi masih ada 6 kelompok. Masih ingat ya kelompoknya siapa aja? Masih ingat kan? Masih ada catatannya? Masih, Bu. Oke. Nah, jadi nanti setelah Ibu berikan instruksi ini, kalian langsung masuk ke breakout rooms ya. Nah, nanti silakan masuk ke close dulu. Nanti kalian silakan masuk ke breakout rooms yang nanti akan Ibu buka. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan teman-temannya selama 10 menit ya. Nah, di sini Ibu akan bagi 6 kelompok ini menjadi 2 kelompok. Ya, ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, kelompok A menjadi kelompok yang presentasi. Nah, kelompok yang presentasi itu adalah kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu ada Zika, Firman, Rifki, Rahma, Rosi, Tri. Ya, kalian akan membahas tentang Budi Utomo. Nah, terus nanti di kelompok B yang jadi kelompok penanyanya adalah kelompok 1. Kelompoknya Azahra, Adinda, Arif, Anggia, Asti, dan Dava. Ya, itu. Terus kelompok presentasi selanjutnya yaitu kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu adalah kelompok Ai, Irfan, Nasya, Reza, Cynthia, Waki. Nah, kalian akan membahas tentang Sarekat Islam. Nah, nanti kelompok penanyanya atau kelompok B-nya itu adalah kelompok 2, yaitu Destri, Fatahillah, Femi, Hendra, Kaisya, Taufik.
Ya. Terus kelompok presentasi terakhir, kelompok 6, yaitu kelompok Anita, Lutfi, Nirvan, Rido, dan Lifta. Nah, kalian akan membahas tentang Muhammadiyah, dan kelompok B-nya atau kelompok penanyanya adalah kelompok 3, yaitu Tira, Miftah, Alfa, Nabilah, Putri, dan Raya. Itu ya. Cukup paham sama instruksinya? Cukup ya? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Sekarang Ibu buka breakout room-nya. Kalian join ke kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan. Kalau kelompok A, kalian ya persiapkan presentasinya. Kalian nanti jadi presentator. Nah, untuk kelompok B, kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ingin kalian tanyakan kepada kelompok presentator. Ya, oke, silakan Ibu buka. Nah, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 ke room 2, kelompok 3 ke room 3, dan seterusnya. Oke. Ayo yang masih di room utama masuk ke room kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1, kalian nanti akan bertanya ke kelompok 4 ya, tentang Budi Utomo. Siapkan aja 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Dan siapkan pertanyaan yang jangan menanyakan siapa, di mana gitu. Coba cari pertanyaan yang hot lah gitu ya. Mengapa gitu. Bagaimana gitu ya. Oke, silakan didiskusikan pertanyaannya. Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Oke. Kelompok 2. Ya, Bu. Silakan pertanyaannya ya untuk kelompok 5 tentang Sarekat Islam. Ya. Dan pertanyaannya jangan sampai nanyain siapa, di mana gitu. Pokoknya bikin pertanyaan yang bagus, yang bikin temennya bisa menjelaskan dengan baik gitu. Ya. Oke, siapkan. Ibu tinggal dulu. Oke, kelompok 3. Iya, Ibu. Ya, silakan siapin ya pertanyaannya untuk kelompok 6.
tentang Muhammadiyah. Buat pertanyaan yang bagus, jangan pertanyaan yang cuman gitu aja gitu ya, nanyain siapa, di mana gitu. Ya, pertanyaan yang hot, high order, thinking skill. Ya, Ibu. Ya, oke, Ibu tinggal dulu. Oke, kelompok 4. Iya, Bu. Gimana materinya tentang Budi Utomo ya? Inti-intinya aja. Ya, Bu. Oke. Jika kenapa suaranya suka gitu di Ibu kedengarannya? Ya, ini karena ini ada bermasalah gitu. Oh gitu. Tapi kadang tadi juga bagus, kadang gitu lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ibu tinggal dulu ya. Sok dilanjut. Ya, Bu. Apa? Oke, kelompok 5. Cuman bertiga. Irfan, Reza, Ai, Ya, Bu, yang lainnya Nasya, nggak tahu kemana. Nasya, Cynthia, sama Waki nggak ada ya? Tadi Waki bukannya ada ya? Iya, Bu, nggak tahu deh sekarang kemana. Coba di chat ya. Oke. Ya udah dilanjut ya. Kelompok 5 itu bahas SI ya. Yuk, waktunya sebentar lagi. Ya, Ibu. Oke. Yuk, Ibu tinggal dulu. Oke. Kelompok 6. Iya, Ibu. Cuman oh enggak. Gimana tentang Muhammadiyah ya Iya, Ibu. materinya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah. Oke, berarti nanti siap ya untuk presentasi perwakilan aja satu orang. Ya. Siap, Bu. Oke, lihat waktunya juga kita sedikit lagi. Sok pergunakan sebaik mungkin ya. Arif.
Heeh sih. Nukerkeun motor ka babehna. Pareman Arif. Po. Oke, waktunya sudah habis ya untuk diskusinya. Kita kita mulai diskusinya ya. Yuk, kameranya on lagi. Oke, kita mulai dari kelompok 4 dulu, yang akan membahas tentang Budi Utomo. Yuk, kelompok 4. Siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Oke, Rosi. Yuk, dimulai ya, Rosi. Iya, Bu. Pada tahun 1900-an, muncul kelompok pria baru yang berpikiran maju dan memandang pendidikan sebagai kunci kemajuan, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah pergerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tokoh pendiri Budi Utomo diantaranya Dr. Sutomo, Surajit Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan yang lainnya. Sejak awal, Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Budi Utomo meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Adapun peran Budi Utomo terhadap kebangkitan nasional yaitu kelahiran Budi Utomo menjadi penanda terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan yang tadinya bersifat kedaerahan berubah sifat menjadi nasional dengan tujuan yang satu. Perjuangan mengusir penjajah yang awalnya hanya mengandalkan kekuatan fisik, diganti dengan perjuangan baru yang mengutamakan kekuatan pemikiran. Maka, berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai awal pergerakan yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih Rosi, kelompok 4 ya. Oke, kita kasih kesempatan langsung kepada kelompok 1 untuk bertanya. Kelompok 1, siapa yang akan bertanya? Anggi, Bu. Oke, Azahra. Anggi, Bu. Oh, Anggi. Mana Anggi? Oh, Anggi, Bu. Anggi. Oke, Anggi, apa pertanyaannya? Kelompok 4 dicatat ya. Apa latar belakang didirikannya organisasi Budi Utomo? Apa latar belakang didirikannya organisasi Budi Utomo? Oke. Ada lagi? Udah itu aja kelompok 1? Iya, Bu. Tidak ada lagi? Oke. Kita lanjut ke kelompok 5 dulu ya. Untuk presentasi mengenai Sarekat Islam. Siapa yang akan presentasi? Kelompok 5? Saya, Bu. Irfan. Oke, yuk. Dimulai Irfan. Sarekat Islam, tokoh-tokohnya yaitu Haji Samanhudi, terus Cokro Aminoto. Didirikan tahun 1911 oleh Samanhudi di Solo karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi. Sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, Sarekat Islam berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada 1912 di Surabaya, Cokro Aminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Cokro Aminoto masuk ke organisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Soeharti. Sarekat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Sarekat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, Bu, segitu aja.
Oke, terima kasih Irfan, kelompok 5 ya. Yuk, kelompok 2. Siapa yang mau bertanya ke kelompok 5? Siapa? Femi. Oke, Femi, apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan terjadinya bubarnya Sarekat Islam? Oke, penyebab bubarnya Sarekat Islam ya. Ya, dicatat kelompok 5 ya. Yuk, sekarang kita ke kelompok 6 dulu. Kelompok 6, siapa yang akan presentasi? Anita, Bu. Oke, Anita, silahkan. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, pada awalnya Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Perserikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah. Muhammadiyah memiliki tujuan dibentuk, yaitu 1. Memajukan pendidikan berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan cara hidup sesuai agama Islam dengan mendirikan sekolah, panti asuhan, politeknik, rumah sakit, dan masjid. Dan Muhammadiyah ini bersifat non-politis dan kooperatif. Muhammadiyah masih berdiri hingga sekarang. Udah, Bu. Oke, terima kasih Anita dari kelompok 6 ya. Kelompok 3, silakan. Siapa yang mau bertanya? Nabila, Bu. Oke, Nabila, pertanyaannya apa? Apa saja visi dan misi Muhammadiyah, lalu apa maksud dan tujuan dari dibentuknya Muhammadiyah? Oke, visi misi dan maksud ya. Kenapa didirikan Muhammadiyah itu. Oke. Nah, sudah ya semua kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 sudah presentasi, sudah mendapatkan pertanyaan. Nah, sekarang kita coba ke kelompok 4, apakah pertanyaan dari kelompok 1 sudah terjawab? Gimana? Kelompok 4 sudah ada jawabannya tadi? Pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah ada. Mau dijawab oleh siapa? Firman? Iya, Bu, sama saya. Oke, boleh Firman. Silakan menjawab pertanyaan dari siapa dan pertanyaannya apa di ini dulu ya. Pertanyaannya dari kelompok 1, apa latar belakang didirikannya organisasi Budi Utomo? Oke. Lahirnya Budi Utomo dilatar belakangi oleh adanya kepedulian Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Dr. Sutomo dan kawan-kawannya di Stopia terhadap kondisi pendidikan kaum pribumi yang memprihatinkan dalam bidang pendidikan karena pada umumnya kaum pribumi tidak mampu untuk membiayai sebuah pendidikan. Udah, Bu, segitu, Bu. Oke. Gimana kelompok 1? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih Firman. Oke. Kita lanjut ke kelompok 5 ya. Kelompok 5 tadi dapat pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang mau jawab? Ibu. Oke, Ai, silakan. Untuk yang pertanyaan apa yang menyebabkan terjadinya bubarnya Sarekat Islam? Jawabannya itu karena perpecahan yang terjadi yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Udah, Ibu. Oke. Jadi saat pecah menjadi SI Merah dan SI Putih itu bubar SI-nya gitu. Karena adanya golongan komunis gitu, Bu. Oke. Gimana kelompok 2? Jawabannya sudah cukup atau belum? Sudah cukup, Bu. Oke, kelompok 2 sudah cukup katanya. Kita ke kelompok 6 ya. Kelompok 6, silakan siapa yang mau jawab pertanyaannya? Lifta, Ibu.
Oke, boleh Lifta, silakan dimulai. Untuk pertanyaan sendiri dari kelompok 3, yaitu apa saja visi dan misi Muhammadiyah, lalu apa maksud dan tujuan dari dibentuknya Muhammadiyah. Oke. Untuk visinya sendiri itu, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Untuk misinya sendiri itu yang pertama menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Untuk yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Untuk tujuan Muhammadiyah sendiri itu dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya, serta menjalankannya dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Alhamdulillah semuanya sudah menjawab. Nah, tapi Ibu masih kasih kesempatannya supaya mungkin masih ada yang masih pengen ngasih tanggapan atau masukan. Ada nggak? Atau Bu, saya punya jawaban lain dari pertanyaan temannya. Atau mau menambahkan? Ada? Atau sudah cukup aja? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti sudah Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Jadi hari ini kita bahas masa awal organisasi di masa awal pergerakan nasional ya. Nah, tadi dari lihat mendengarkan, menyimak teman-temannya membahas tentang organisasi-organisasi tadi, coba jadi kalian bisa membandingkan nggak nih antara perjuangan sebelum yang kemarin kita bahas ya, sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Apa aja ya perbedaannya kira-kira? Kalau sebelum abad ke-20 itu yang kemarin kita bahas di bab sebelumnya. Kalau setelah abad ke-20 ini yang barusan kita bahas. Nah, coba ada yang mau coba perbandingannya apa ya? Ayo, siapa? Bab sebelumnya kita bahas tentang perlawanan terhadap bangsa penjajah kan ya, ada perlawanan terhadap Portugis, VOC, terus kemudian kolonial Belanda. Nah, itu sebelum abad ke-20. Nah, ada perbedaannya apa aja ya sama yang setelah abad ke-20? Ada yang mau coba jawab? Ayo Azahra mungkin mau Azahra? Iya Bu, boleh. Sok, Azahra gimana? Kalau sebelum abad ke-20 mah perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Tapi kalau sesudah abad ke-20 udah bersifat nasional Bu perlawanannya. Oke, nah itu ya salah satunya. Kalau sebelum abad ke-20 itu masih kedaerahan, orang Jawa ya sama orang Jawa lagi, Banten sama Banten lagi gitu. Nah, kalau di yang sekarang masa pergerakan nasional atau setelah abad ke-20 justru ada satu persatuan ya. Oke, selain itu apa lagi ya? Ada lagi nggak? Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau jawab, mencoba. Oke, Zika, walaupun suaranya agak ini nggak apa-apa, coba kita dengerin dulu. Iya Bu, kalau sebelum abad 20 itu senjatanya masih dari sana, sedangkan yang abad 20 itu bandar modern. Terus juga kalau yang sebelum abad 20 tujuan perang mereka tuh belum jelas, tapi kalau yang setelah abad 20
tujuan mereka tuh jelas mau ngapain. Terus juga Nah, iya betul ya. Zika bagus jawabannya. Kalau sebelumnya itu masih ya pokoknya yang penting penjajahnya pergi gitu ya. Nah, tapi kalau setelah pergerakan nasional ini atau setelah abad ke-20 ini tujuannya udah jelas adalah memerdekakan Indonesia. Jadi nggak cuman mengusir, tapi kita punya satu tujuan yang jelas. Ada lagi? Tira mau nyoba, Bu. Oke, Tira boleh. Apalagi Tira? Jadi sebelum abad 20, perlawanannya itu masih fisik, kayak peperangan yang kayak gitu. Terus sesudah abad 20, perlawanannya melalui pergerakan nasional itu, Ibu. Oke, betul. Jadi kalau sebelum abad 20 masih angkat senjata ya, jadi pakai fisik gitu. Nah, jadi masuk ke atau terjun ke medan pertempuran. Nah, pakai senjata hidup atau mati gitu ya, di situ yang dipertaruhkan. Tapi kalau setelah abad ke-20 di sini perjuangannya sudah berbeda dengan cara organisasi gitu ya. Terus di ranah politik. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah sangat berbeda. Oke. Nah, di sini Ibu simpulkan aja ya. Di sini kita lihat PPT Ibu lagi. Oke. Nah, ini Ibu hanya menyimpulkan aja. Nah, jadi tadi betul ya. Kalau sebelumnya dipimpinnya itu kan sama tokoh-tokoh, ingat kan ya, sama tokoh-tokoh seperti Sultan gitu ya, kemarin Sultan Hasanuddin, Sultan Agung ya, Sultan Agung Tirtayasa. Kalau sekarang dipimpinnya oleh golongan terpelajar. Terus perlawanannya betul tadi sudah bersifat nasional, tidak kedaerahan lagi. Terus perjuangan juga melalui organisasi, bukan dengan cara kekerasan. Terus perlawanan tidak bergantung pada pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpinnya nanti ada ditangkap sama siapa? Sama Belanda. Nah, di sini masih ada orang lain yang menghandle gitu. Jadi perjuangan bisa terus dilakukan. Nah, terus perlawanannya memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar udah yang penting mah pergi Belandanya gitu. Ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi selesai materi kita hari ini. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti paham ya. Nah, kalau paham bisa menyimpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita yang kita pelajari hari ini apa aja? Dari awal tadi. Siapa yang mau nyoba? Lifta mau nyoba mungkin? Boleh, Ibu. Oke, gimana Lifta? Kita tahu apa sih faktor-faktor pendorong munculnya apa sih ke organisasi gitu loh, Bu. Oke. Apalagi? Terus ada apa namanya tuh muncul apa ya? Kayak munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Terus tadi dijelasin perbedaan abad 20 sama sebelum abad 20 itu kayak gimana. Gitu sih, Bu. Oke, boleh. Lita, bagus jawabannya. Ada lagi? Yang lain mungkin yang mau menambahkan? Rahma, mungkin mau menambahkan Rahma? Atau Nabila? Nabila ada yang menambahkan? Apa lagi yang kita pelajari barusan, apa aja? Mau nambahin dikit aja, Bu. Boleh. Jadi kita tuh jadi tahu organisasi-organisasi apa aja, kayak organisasi Budi Utomo, terus organisasi Sarekat Islam, sama organisasi Muhammadiyah.
Oke, terima kasih Nabila jawabannya. Oke, jadi betul ya tadi yang sudah disimpulkan oleh Lifta dan Nabila, Ibu di sini sedikit aja nambahin. Jadi selain tadi faktor pendorong dan juga Nabila teh barusan organisasi ya. Nah, ini adalah yang kita pelajari barusan adalah masa awal pergerakan nasional, di mana pada saat masa pergerakan nasional ini tadi kita lihat presentasi dari teman-temannya bahwa si organisasi-organisasinya ini masih sangat bersifat sosial gitu, sosial, budaya, ekonomi gitu ya, kayak tadi Budi Utomo itu hanya untuk orang-orang Jawa, tapi dia lebih ke sosial, terus belum mencapai ke ranah politik gitu kan. Kalau politik kan udah masuk ke yang agak panas gitu ya, ininya gitu. Terus tadi SI juga masih pertamanya kan untuk membantu para pedagang-pedagang Islam ya supaya bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa. Berarti itu kan di ranah ekonomi kan ya, di bidang ekonomi. Terus Muhammadiyah juga masih di bidang keagamaan gitu ya. Jadi di masa-masa awal ini semuanya masih awal-awal gitu. Jadi belum tadi kata Ibu belum panas gitu ya perjuangannya. Nah, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya, kita akan lihat perjuangan di organisasi ini akan lebih lebih memanas lagi gitu ya perjuangannya gitu untuk bisa memerdekakan Indonesia gitu. Ya. Nah, terakhir, nah seperti biasa, coba kalian nanti buka GCR ya. Kalian buka GCR-nya, di situ Ibu sudah membagikan LKPD dan juga link quizzes untuk post test hari ini ya. Nah, jadi kalian coba kerjakan LKPD-nya, jadi tuangkan yang tadi sudah kalian kerjakan, terutama yang presentator, kalian kerjakan LKPD-nya, terus kemudian yang quizzes silakan kalian kerjakan, bisa diakses sampai jam 1:30 nanti ya. Nah, jadi Ibu tunggu, jadi Ibu biar tahu kalian sepaham apa sama materi yang kita pelajari hari ini. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ya, tadi karena kita mulainya telat, jadi kita agak lama juga di sini. Oke, kalau gitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.